Oke, jadi dari pertemuan 7 ini kita akan membahas tautologi, kontradiksi, kontingensi, dan juga ekivalensi ya. Nah, tautologi itu sendiri itu merupakan pernyataan yang selalu benar untuk semua kemungkinan nilai kebenaran dari pernyataan-pernyataan komponennya. Jadi yang termasuk tautologi adalah pernyataan yang selalu bernilai benar. Contohnya, misalkan P-nya adalah Della sudah menikah. Sedangkan negasi P adalah Della belum menikah. Maka pernyataan P atau negasi P itu akan selalu benar. Jadi cara mengeceknya apakah benar dia itu selalu benar adalah bisa kita cek menggunakan tabel kebenaran. Jadi kita cari tabel nilai kebenaran dari P atau negasi B. P-nya BS karena pernyataannya hanya ada satu pernyataan, jadi pernyataan itu mungkin bernilai benar, mungkin bernilai salah. Sedangkan negasi P-nya, kalau P-nya benar, maka negasi P adalah salah. Ketika P-nya salah, negasi P adalah benar. Sehingga benar atau salah jadi benar, salah atau benar jadi benar. Nah, karena hasil nilainya selalu benar, maka pernyataan ini, kalimat ini dikatakan sebagai tautologi. Nah, lawan dari tautologi itu namanya kontradiksi. Jadi kontradiksi adalah pernyataan yang selalu bernilai salah. Jadi kalau contohnya itu adalah P-nya Evan sudah bekerja, negasi P-nya Evan belum bekerja. Jadi pernyataan P dan negasi P itu selalu bernilai salah. Nah, cara ngeceknya tetap sama, menggunakan tabel nilai kebenaran. Benar dan salah jadi salah, salah dan benar juga menjadi salah. Karena dia hasilnya selalu salah, maka dia menjadi kontradiksi. Nah, selalu salah ini seperti laki-laki ya. Jadi laki-laki selalu salah di mata pria gitu. Di mata wanita gitu. Jadi dia dikatakan kontradiksi. Kemudian ada yang namanya kontingensi. Nah, kontingensi itu adalah proporsi majemuk yang bukan termasuk tautologi dan juga bukan termasuk kontradiksi. Jadi dia tidak selalu benar, tidak juga selalu salah. Contohnya P atau Q, kemudian juga P dan Q. Nah, itu kalian bisa ngecek ya, P atau Q itu kan sudah Ibu berikan ya tabel nilai kebenarannya, P dan Q juga sudah ada tabel nilai kebenarannya. Jadi kalau ada dua pernyataan seperti ini, kalau tadi kan P sama negasi P, makanya P-nya itu BS saja. Tapi kalau sekarang ada dua, ada P, ada Q, maka tabelnya menjadi BB, BS, SB, dan juga SS gitu. Jadi ada 4 baris gitu ya, 4 kemungkinan. Nah, tugas kalian sekarang coba cek. Nah, di sini ada 4 proporsi. Coba cek apakah proporsi ini termasuk tautologi, kontradiksi, atau kontingensi. Jadi silakan kalian buat, kemudian kalian kumpulkan di @link ya. Jadi buatkan tabel nilai kebenarannya. Ada P, ada Q. Kalau di sini ada negasi Q ya buat negasi Q-nya. Nah, lihat kalau tautologi berarti ketika hasilnya selalu bernilai benar. Kontradiksi adalah ketika nilainya selalu salah. Kontingensi adalah ketika tidak selalu benar, tidak juga selalu salah. Nah, berikutnya satu lagi ada ekivalensi logis. Jadi suatu ekspresi logika itu dikatakan ekivalensi logis kalau ekspresi logikanya adalah tautologi, ekspresi logikanya adalah kontradiksi, ekspresi logikanya adalah kontingensi dengan urutan nilai benar dan salahnya pada tabel kebenaran berada pada urutan yang sama gitu. Jadi kalau termasuk yang tadi itu udah termasuk ekivalensi logis ya. Jadi ekivalensi logis itu contohnya seperti ini. Ketika P-nya itu ekivalen dengan P. Nah, artinya yang tadi ekspresi logika BS itu berada pada urutan yang sama adalah ketika ada satu kalimat dengan satu kalimat yang lain, nilai hasil kebenaran, nilai kebenarannya di akhir itu sama. Itu dikatakan ekivalensi logis. Gitu.
P ekivalen dengan P, tentu saja ya, karena P dengan P. Kemudian P, jika P ekivalen dengan Q, maka Q sudah pasti ekivalen dengan P. Jadi berlaku kebalikan. Kemudian jika P itu ekivalen dengan Q, Q-nya juga ekivalen dengan R, maka otomatis P itu ekivalen dengan R. Contoh ekivalensi logis, yang pertama Debbie anak yang pintar dan ramah. Kemudian Debbie anak yang ramah dan pintar. Nah ini kan dibalik kan, pintar dan ramah, ramah dan pintar. Misalkan P-nya itu Debbie anak yang pintar, Q-nya Debbie anak yang ramah. Maka ekspresi logikanya adalah P dan Q, Q dan P. Nah ini dikatakan ekivalen. Gitu. Jadi memenuhi keduanya kan, mau bilang Debbie anak yang pintar dan ramah atau Debbie anak yang ramah dan pintar, itu artinya tetap sama, bahwa Debbie itu ramah dan juga pintar gitu. Kemudian jadi ekivalensi logis dari kedua ekspresi logika itu bisa kita buktikan dengan tabel kebenaran. Nah ini contohnya, ini kan termasuk kontingensi ya, dia tidak selalu benar, tidak juga selalu salah. Dan letak nilai kebenarannya itu sama. P dan Q, Q dan P itu sama-sama, ketika keduanya benar baru dia benar, sisanya salah. Jadi ini dikatakan ekivalen. Maka P dan Q terbukti ekivalen dengan Q dan P. Gitu. Nah, contoh lainnya adalah Benny tidak pintar atau dia tidak ramah. Ekivalen dengan kalimat bahwa tidak benar bahwa Benny pintar dan ramah gitu. Artinya Benny itu pokoknya nggak pintar, dia juga nggak ramah. Contoh yang kedua adalah jika kamu rajin belajar maka kamu lulus ujian. Nah itu ekivalen dengan kamu tidak rajin belajar atau lulus ujian. Gitu, itu yang namanya ekivalensi logis. Nah itu saja materinya. Jadi ada tautologi, kontradiksi, kontingensi, dan ekivalensi logis. Silakan dikerjakan tugasnya ya. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.